Bentar Yai, masih proses. Oke, kita mulai Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bertemu kembali di komunitas kajian online, komunitas Fikroh, bersama dengan Kiai Haji Muhammad Salim Imron. Yang insya Allah kajian online ini akan kita laksanakan di hari Kamis. Untuk hari ini, Kamis hari ini, kita lakukan di pagi hari, pukul 5 pagi. Dan untuk pekan depan, insya Allah kajian akan dimulai pukul 5 pagi juga. Kami perlu informasikan bahwa Yai Salim Imron ini adalah juga sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidoarjo, dan beliau juga sebagai pengasuh Pondok Pesantren Manbaul Hikam, daerah Putat, Tanggulangin, Sidoarjo. Sebelum dimulai, bagi yang partisipan yang mengikuti di aplikasi Zoom, mohon apabila tidak berpakaian sari, bisa menonaktifkan kameranya. Dan kami mohon maaf apabila mic partisipan kami akan off-kan, khusus hanya narasumber dan host yang mic-nya akan kita nyalakan. Dan insya Allah nanti setelah kajian, bagi yang ikut di aplikasi Zoom, mohon tidak keluar dahulu, dikarenakan kita biasanya akan melakukan silaturahim, kita saling kenal mengenal. Ini alhamdulillah dari Cimahi, dari Denpasar, dari dari Tangerang, juga dari dari Madiun juga hadir Pak Yai. Jadi alhamdulillah semua banyak yang bukan hanya dari Sidoarjo saja. Maka itu kita perlu nanti saling kenal mengenal, saling erat hubungannya, biar kita bukan hanya ngaji, tapi kita bersilaturahmi juga. Dan insya Allah grup kajian fikroh kita ini ada mempunyai grup Telegram, karena kita kajian-kajian ini kita rekam di YouTube dan di Facebook, sehingga kajian-kajian ini bisa ditonton di YouTube sama Telegram. Untuk link Telegram sama YouTube-nya ada di grup Telegram. Maka itu bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui rekaman-rekaman kajian-kajian online yang saat ini sudah sampai ke edisi 32. Insya Allah kita sudah sampai ke edisi 32 dalam setiap pekan gitu. Jadi sudah 32 pekan kita lakukan kajian ini, sehingga banyak rekaman-rekaman kajian yang ada gitu. Dan insya Allah kajian ini juga kita live streaming kan di Facebook dan di YouTube. Demikian informasinya, kita akan mulai kajian ini. Tafadhol Yai, monggo untuk memulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah kajian online di komunitas Fikroh MSI yang saya hormati. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari Kamis tanggal 19 November 2020 ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam kajian online dalam keadaan sehat walafiat.
Seperti biasa, marilah lebih dahulu kita memohon hidayah ke hadirat Allah bersama-sama sambil baca Ummul Quran. Dengan harapan apa yang kita bahas pagi ini mudah-mudahan bisa membawa manfaat serta maslahah bagi kehidupan kita fit dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, bahasan kita sejak dari pembinaan rumah tangga, kemudian membina dan merawat persaudaraan. Sekarang saya ingin menyampaikan bahwa ajaran agama Islam ini mengantarkan kepada kita untuk hidup dengan santun dan sejuk. Karenanya lah Islam harus kita tampilkan dalam peri kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan ajaran yang kita terima untuk berpenampilan santun dan sejuk dihiasi dengan nilai-nilai moral akhlakul karimah yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada umat Islam. Ini penting kita sampaikan karena disengaja atau tidak ada stigma yang negatif entah dihembuskan oleh siapa dan apa, kelompok mana nggak tahu, seolah-olah Islam is teroris, Islam is radikal. Nah, opini yang negatif bahwa Islam itu muncul dengan kekerasan, disiarkan dengan pedang dan semacamnya, harus kita eliminir, paling tidak kita netralisir bahwa sebenarnya ajaran Islam itu melarang hal seperti itu. Bapak Ibu yang saya maksud, yang saya hormati, lebih daripada itu, kalau kita menampilkan Islam yang santun dan sejuk, maka dari sinilah berangkatnya mengapa umat Islam di Indonesia sejak dahulu kala ini terkenal dengan pribadi yang santun. Ini yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan istilah Islam Nusantara. Islam yang santun, Islam yang sopan, Islam yang lemah lembut, Islam yang moderat, Islam yang sejuk, itulah tampilan yang melahirkan Islam Nusantara. Nah, ini perlu kita sampaikan. Lebih dahulu mari kita lihat dari dasar lebih dahulu. Satu ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh salah seorang Arabi, Arab Badui, "Madinu ya Rasulullah?" Faqal ad-dinu husnul khuluq. Apakah agama itu wahai Rasulullah? Maka beliau jawab, agama itu adalah budi pekerti yang baik. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dan di sahabat Abi Hurairah ini menyatakan bahwa tidak hanya agama Islam, kalau kita tangkap dari sabda Nabi ini, agama-agama yang diyakini oleh umat manusia di dunia ini pada dasarnya bertemu pada satu titik, yakni mengajarkan, membina para pemeluknya agar supaya punya budi pekerti yang baik. Dari sini saya masih bisa menerima dan sependapat kalau ada yang mengatakan agama di dunia ini baik. Karena hakikatnya mengajarkan kepada kebaikan, mengajarkan budi pekerti yang baik. Itu yang harus kita tangkap. Lalu poin kedua dari sabda Nabi ini saya bisa merasakan. Semakin kualitas beragama seseorang semakin baik, maka semakin baik pula tampilan pribadinya dalam kehidupannya, implementasinya, semakin baik budi pekertinya.
Sebaliknya, ketika kualitas beragama seseorang sedang turun, drop, maka tampak penampilan hidupnya, budi pekertinya kurang baik, menjadi buruk. Ini bisa kita jadikan tolok ukur secara umum. Agama mengajarkan kepada para pemeluknya untuk punya budi pekerti yang baik. Yang menurut bahasa Islam kita adalah al-akhlakul karimah. Yang orang Jawa mengatakan tata krama dalam kehidupan, sopan santun dalam pergaulan, unggah ungguh sak jroning urip, kata orang Jawa. Nah, nilai-nilai luhur ini tentu dihasilkan dari nilai ajaran agama, utamanya agama Islam ini. Karena Nabi Muhammad memang ditugaskan sebagaimana yang sudah kita kenal selama ini, pernyataan beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya lah saya diutus sebagai Nabi dan Rasulnya, Rasulullah, untuk menyempurnakan budi pekerti manusia. Maka hasil didikan Nabi Muhammad kepada umat beliau, sejak dari zaman sahabat Nabi, zaman generasi kedua tabi'in, generasi ketiga tabi'in, lalu ketular secara estafet sampai kepada kita, menempatkan umat Islam seperti kita ini oleh Allah sudah ditunjuk. Khairu ummah. Ini posisi yang terhormat, yang termulia, yang diberikan Allah kepada kita, umat Muhammad, umat Islam. Ini sudah pernah kita bicarakan di surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Khaira ummah itu biasanya saya pakai istilah the best group. Karena itu sudah terbiasa pakai medsos, misalnya WA, di HP kita itu grup, komunitas grup. Maka the best group ini belum pernah diberikan Allah kepada umat-umat nabi-nabi dan rasul terdahulu. Masih kita ingat, jumlah para nabi-nabi Allah itu menurut Nabi Muhammad ada sekitar 124.000 orang nabi. Rasul-Rasulullahnya ada 313 orang Rasulullah. Yang diceritakan Allah kepada Nabi Muhammad termaktub dalam Al-Quran hanya 25 orang Nabi dan Rasul. Semua para Nabi dan Rasul sebanyak itu punya umat sendiri-sendiri. Punya santri, punya murid, punya pengikut sendiri-sendiri. Ada yang sedikit, ada yang sedang, ada yang banyak. Nah, semuanya itu belum pernah oleh Allah diangkat, dipilih, ditunjuk dengan titel khaira ummah ini. Hanya kepada umat Nabi Muhammad, hasil didikan Nabi Muhammad lah Allah kemudian meletakkan umat Islam, umat kita termasuk di dalamnya menjadi khaira ummah sebagaimana difirmankan oleh Allah di surat Ali Imran ayat 110 ini. Yang kesimpulannya, tanda khusus umat yang terbaik itu ada 4 yang menjadi satu kesatuan. Yang pertama, menebarkan nilai-nilai manfaat kepada sesama. Asas manfaat. Hidup harus memberi kontribusi yang positif. Bahkan saya katakan target hidup yang dicanangkan, yang diarahkan, yang ditentukan oleh Nabi ke arah sini. Bukankah beliau menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling banyak manfaat hidupnya kepada sesama. Nah, oleh Allah juga dikatakan ukhrijat linnasi, dikeluarkan, dihidupkan dengan membawa nilai-nilai manfaat kepada sesama. Yang kedua, ta'muruna bil ma'ruf, ada misi selalu melakukan kebaikan. Setelah kebaikan dilakukan, maka tidak berhenti di situ, mengajak kepada lingkungan, saudara, famili, tetangga, lingkungan masyarakat untuk selalu berbuat kebaikan. Sekaligus wa tanhauna 'anil munkar, menghindari keburukan-keburukan. Sekaligus juga mengajak kepada lingkungan untuk tidak melakukan keburukan.
mencegah lingkungan berbuat keburukan. Nah, hasil akhirnya tu'minuna billah, pondasi iman kepada Allah semakin kokoh, memperkuat imannya kepada Allah. 4 tanda khusus menjadi satu kesatuan. Kalau diurut dari atas, hidup harus manfaat, selalu menebarkan kebaikan, mencegah keburukan, memperkokoh iman. Kalau dibalik, siapapun imannya kuat dan kokoh akan menghindarkan diri dari perilaku buruk, yang muncul kebaikannya, dari kebaikan akan menebarkan nilai-nilai manfaat. Inilah intisari akhlakul karimah yang diajarkan oleh Islam kepada para pemeluknya, termasuk kita. Nah, usaha dari semua pihak yang tidak senang dengan posisi khairul ummah ini akan merubah posisi menjadi umat yang terburuk. Sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak, kita akan diarahkan menjadi umat yang terburuk. Dengan membalikkan kriteria umat yang terbaik menjadi 4 hal juga. Yang pertama, umat Islam ini pelan-pelan secara halus diajak menebarkan nilai-nilai kerusakan kepada sesama. Sifat merusak itu sudah tanda-tandanya sudah mulai tampak dilakukan oleh umat Islam. Jauh dari nilai manfaat. Apakah kerusakan itu berupa mental, fisik, dan lingkungan? Bisa kita lihat. Nah, mafsadah ini ditebarkan karena suasana hidup mengajak lingkungan untuk berbuat keburukan. Mencegah lingkungan berbuat kebaikan. Hasil akhirnya, pondasi imannya kepada Allah semakin rapuh, semakin lemah, semakin lemah. 4 kesatuan lagi. Pengaruh zaman akan menjadikan umat Islam yang sudah diangkat, dipilih oleh Allah menjadi khairul ummah, menjadi syarru ummah. Ini yang harus kita waspadai. Oleh karenanya lah, mari bersama-sama dengan semua pihak untuk tetap konsis, istiqomah kepada tugas pokok umat Islam adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Di surat Ali Imran masihan di ayat 104, Allah inginkan, harapkan, himbaukan, serukan, wal takum minkum ummatun. Harus ada di antara komunitas umat Islam ini sekelompok umat yang yada'una bil khair, mengajak semua pihak untuk menyeru kepada kebaikan. Dengan cara ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan akhirnya wa ulaika humul muflihun, menjadi umat yang beruntung, yang sukses, yang berbahagia dan selamat. Nah, karenanya kalau saya skema, misi umat Islam itu pada dasarnya adalah mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf, dan matanhauna 'anil munkar, mencegah kepada keburukan di tengah-tengah masyarakat. Artinya kebalikannya, umat Islam seperti kita, pribadi, kelompok, atau aliran, jangan sampai mengikuti pola hidup individualis. Mementingkan diri sendiri tanpa mau tahu dengan lingkungan. Itu yang tidak diajarkan oleh agama Islam kepada para pemeluknya. Dalam hal interaksi sosial bermasyarakat, jamaah sekalian, ada perintah dan ada larangan dalam ajaran Islam. Islam memerintahkan kepada kita untuk selalu berbuat kebaikan, dilarang melakukan keburukan. Ini sudah kita kembangkan tempo hari. Kemudian diperintah oleh ajaran Islam kita membina persaudaraan. Dilarang kita ini umat Islam untuk bermusuhan dengan semua pihak. Islam memerintahkan kepada pelurunya untuk menghormati perbedaan pendapat, untuk saling mengenal. Muncullah ajaran toleransi. Dilarang oleh ajaran Islam umat ini untuk memaksakan kehendak ekstrim. Yang keempat,
diperintah oleh ajaran Islam, umat Islam ini untuk menggalang solidaritas. Bahasa Al-Qur'annya ta'awun, bahasa Jawanya gotong royong, guyup. Dan dilarang umat Islam ini melakukan tindak kekerasan. Karena ini larangan betul. Allah tidak senang dengan perbuatan melakukan kekerasan. Kemudian Islam juga memerintahkan kepada kita komunitas mulai kecil rumah tangga sampai masyarakat dan berbangsa bernegara untuk selalu membina kerukunan. Dilarang untuk bertikai, apalagi sampai tingkat peperangan antar negara yang bagaimanapun banyak yang menjadi korban peperangan. Tidak saja manusianya, tapi materi, kemudian lingkungan dan alam juga ikut jadi korban. Ini antara lain yang perlu terus kita ingatkan kepada umat agar supaya mematuhi ajaran Islam demi keselamatan dan kebaikan kita bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, harus diingat bahwa setiap orang Islam yang sudah mengaku sebagai orang mukmin Muslim mempunyai kewajiban melaksanakan ajaran Islam sebatas kemampuan yang ada. Setelah dilaksanakan masih ada misi menyiarkan, mengembangkan kepada lingkungan hidup sebatas kemampuan dan lingkungan yang ada. Inilah yang dimaksud dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Islam tidak hanya kita pakai pakaian kita sendiri saja, tetapi bagaimana pakaian Islam ini juga kita kembangkan untuk memakaikan kepada keluarga kita, komunitas kita, masyarakat kita, dan bangsa kita. Jadi yang saya maksud, ajaran Islam tidak hanya untuk pribadi kita, tapi juga untuk komunitas di mana kita berada. Ini tugas kita secara komunitas. Ada peringatan dalam ajaran Islam, Bapak Ibu. Nabi pernah menjelaskan tentang Islam. Beliau ditanya apa Nabi tentang iman, apa Nabi tentang Islam, apa Nabi tentang ihsan. Dalam sebuah hadis Imam Bukhari dan Muslim mencatat, riwayat Umar bin Khattab, sahabat beliau, mertua beliau, pengganti beliau yang kedua, maka Nabi menjelaskan ajaran pokok Islam itu bertumpu kepada 3 serangkai. Iman, Islam, dan ihsan. Maka iman melahirkan akidah, ideologi, kepercayaan. Dan akidah ini menumbuhkan disiplin ilmu tauhid. Yang kedua, Islam melahirkan syariah. Hukum-hukum. Baik hubungan dengan Tuhan dalam jalur vertikal habli minallah muncul ibadah, dalam jalur horizontal habli minanas muncul fikih, maka Islam melahirkan syariah dan syariah melahirkan disiplin ilmu fikih. Lalu ajaran yang ketiga, ihsan melahirkan tasawuf, penjernihan hati, dan dari tasawuf menumbuhkan ilmu akhlak. Budi pekerti mulia. Ini ajaran pokok 3 serangkai yang saya maksud dengan istilah segitiga sama sisi. Nah, apa rukun iman? Seperti pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat kepada Nabi, mawal iman ya Rasul? Jawaban beliau di hadis ini menyatakan antu minabillah. Harus percaya kepada Allah. Wa malaikatahu, percaya kepada malaikatnya. Wa kutubihi. Antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, nabi dan rasulnya, wa bil yaumil akhir, hari kiamat, hari akhirat, wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Percaya kepada takdir dan qada Allah, yang baik yang buruk sudah direncanakan dan akan ditentukan oleh Allah. Rukun iman yang 6 ini baku menurut Nabi Muhammad, tidak boleh dikurangi ditambah. Karenanya ini merupakan fondasi dasar kehidupan umat Islam sebagai orang yang percaya kepada Allah. Ini konsekuensinya. Kemudian ketika beliau ditanya, nah apa iman Islam itu Nabi? Maka muncullah apa yang kita sebut dengan rukun Islam yang 5 itu. Pernyataan 2 kali syahadah
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah menyatakan dengan syahadatain, menegakkan sholat lima waktu. Tuqimas sholah. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah. Harus mengeluarkan zakat dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian puasa Ramadan. Dalam 1 tahun sebulan umat Islam diwajibkan berpuasa. Dan kalau sudah ada kemampuan, menunaikan ibadah haji kalau sudah memenuhi syarat dan kemampuannya. Nah, 5 kewajiban dasar umat Islam ini fardhu ain. Kewajiban pribadi yang harus dilaksanakan. Kemudian ketika beliau ditanya tentang rukun ihsan, apa ihsan itu Nabi? Maka beliau jawab, merasa melihat Allah. Mawal ihsan ya Rasulullah, anta budallah ka'annaka tarahu. Beribadah kepada Allah, bisa merasakan melihat Allah. Nah mungkin jamaah sekalian ini bukan tataran kita, ini mungkin kelasnya kelas VVIP, para anbiya wal mursalin wal aulia yang sudah makrifat, bisa melihat bayangan Allah itu gimana, itu sudah top. Nah kalau memang kita masih belum bisa merasakan melihat Allah, alternatifnya Nabi menyatakan bahwa Allah melihat kita. Kita diawasi oleh Allah. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Pengawasan. Nah muncullah dalam ilmu tasawuf apa yang disebut makrifat, apa yang disebut hakikat, dan apa yang disebut syariat itu. Nah makrifat kalau tatarannya sudah bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang gaib itu, maka Allah akan membuka kasyaf, membuka tabir. Sehingga ada orang yang dikehendaki oleh Allah bisa melihat alam gaib. Maaf loh, Nabi misalnya bisa melihat malaikat, bisa melihat jin, bisa melihat setan. Orang-orang tertentu pun oleh Allah kadang-kadang tabir ini dibuka oleh Allah bisa melihat barang gaib. Tapi tidak semua orang tatarannya memang sudah tertentu. Nah kalau kita memang tidak bisa ke sana, merasalah kita ini diawasi oleh Allah. Muncullah ilmu tasawuf apa yang disebut roja dan khauf, harap cemas. Kita mengharapkan ampunan Allah, rahmat Allah, kita juga takut akan siksaan Allah. Nah, dari ilmu tasawuf yang seperti inilah muncul apa yang disebut dengan akhlakul karimah. Budi pekerti mulia. Dan sekaligus menjauhkan diri dari akhlakul madmumat. Akhlak yang tercela, budi pekerti yang buruk. Bapak, Ibu, saudara-saudari jamaah komunitas fikrah di kajian online MSI ini yang saya hormati. 3 macam pokok ajaran Islam ini kalau boleh saya gambarkan seperti segitiga sama sisi. Iman itu pondasinya, Islam syariah itu bangunannya, sedangkan atapnya itu ada dalam tasawuf. Ini gambarannya, segitiga sama sisi. Dilihat dari manapun ajaran Islam itu segitiga sama sisi. Imannya, Islamnya, ihsannya, akidahnya, syariatnya, tasawufnya, ilmu tauhidnya, ilmu fikihnya, ilmu akhlaknya, garis segitiga itu sama sisi. Inilah kira-kira gambaran dari firman Allah, udkhulu fis-silmi kaffah, masuk Islam secara total. Ini gambarannya. Jadi salah satu tafsir dari ayat udkhulu fis-silmi kaffah, Islam kaffah itu ya ini. Bagaimana kita beriman, akidah dasarnya rukun iman 6 semakin kokoh, syariat ibadah mahdhoh rukun Islam yang 5 sudah kita laksanakan dengan baik, benar. Sedangkan hidup ini dihiasi dengan nilai-nilai tasawuf akhlakul karimah, satu kesatuan tak terpisah akan melahirkan Islam yang kafah. Nah maaf, ini nomor 1 itu.
Di sisi di tengah-tengah masyarakat bisa kita lihat sebagian ajaran Islam saja yang dipegang. yakni imannya saja. Dasar hidupnya iman saja. Coba lihat itu. Garis datar hanya iman, percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad, percaya kepada Al-Quran, KTP-nya mukmin. Tapi Islam yang ada di sisi kanan, ihsan jasa kiri itu tidak muncul. Maaf loh, ada orang Islam, KTP-nya Islam, percaya kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, tapi diperintah sholat, nggak sholat. Ramadan nggak puasa. Zakat tidak dikeluarkan. Kaya tapi tidak mau menunaikan ibadah haji. Dan seterusnya. Itu ya, tidak muncul. Nah, udkhulu fis-silmi kafah akhirnya masuk hanya sebagian. Hanya iman saja. Kanan kirinya tidak muncul itu. Nah ya, karena itu menjadi pertanyaan. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, ada orang mukmin, muslim, imannya sudah benar, ibadahnya sudah baik, muncul sisi syariatnya dilakukan. Syariatnya, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran. Nah ini. Tetapi sisi yang kiri, ihsannya tidak tampak. Akhlaknya tidak menunjukkan karimah. Dia percaya kepada Allah, dia sholat, tapi bakhil medite amit-amit. Dia puasa Ramadan, mohon maaf, caci maki, ujar kebencian, masih terus digalakkan. Imannya mantap, imannya ada, Islamnya bada, tapi akhlaknya buruk, suka gunjing, suka iri hati, dan seterusnya. Bisa kita lihat, hanya dua sisi. Ini termasuk diperintah udkhulu fis-silmi kafah, tapi masuk Islam hanya sebagian. Contoh ketiga. Ada lagi Bapak Ibu, sebagian lagi tampilannya. Ada orang Islam, imannya sudah kuat, ya, akhlaknya baik, orangnya dermawan, sopan, santun, ya, toleran, akhlaknya baik lah. Tapi ibadahnya, Islamnya tidak tampak. Tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak ibadah, tidak baca Quran, tidak ngaji, nggak mau. Tapi di sisi yang lain, akhlaknya jempol. Inilah warna dari umat Islam dimanapun ada berada. Diperintah udkhulu fis-silmi kafah, tapi masuk hanya sebagian saja. Ini contoh yang keempat. Karenanya lah kita kemudian diajarkan seperti total tadi itu, yang kalau ini benar-benar kita hayati, kita jadikan pedoman hidup, disinilah akan menampilkan Islam yang santun, Islam yang sopan, Islam yang ramah, dan Islam yang sejuk. Hasil dari ini semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, ajaran Islam yang bertumpu kepada tiga serangkai tadi itu, iman, Islam, dan ihsan. Saya tadi katakan, iman melahirkan akidah ideologi, Islam melahirkan syariah, ihsan melahirkan tasawuf, maka memunculkan disiplin ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu akhlak. Belajar agama Islam dimanapun berada, di tingkat manapun, bahasanya tidak bisa lepas dari tauhid, fikih, akhlak. Ini yang harus kita. Nah ini dirangkum dalam satu kesatuan. Dan ini tidak bisa simsalabim instan, abag-gedabag langsung menguasai tiga masalah besar ini. Karenanya lah Nabi lalu pernah menghimbau, mengajarkan, memerintahkan cari ilmu mulai dari buayan ibu sampai kepada menjelang wafat ke liang lahat. Minal mahdi ilal lahdi. Walaupun kita sudah pensiun seperti ini, sudah manula-manula, tetap harus belajar dan belajar. Ajaran Islam itu begitu luas sekali, ibarat lautan yang airnya hanya kita bisa serap setitik air, setetes air yang ada di ujung jari-jari. Bapak Ibu, ada satu aliran yang besar yang diikuti oleh mayoritas kaum muslimin di dunia, bahwa kalau kita beriman kepada Allah, mempelajari ilmu tauhid, biar tidak tersesat jalan,
dianjurkan untuk mempelajari rumusan ya, ilmu tauhid yang dipelopori oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Bab akidah tauhid ini banyak cabang-cabangnya. Kalau belajar tanpa ada jalur sanad yang bisa dipertanggungjawabkan sampai kepada Rasulullah, nanti jangan-jangan terkena apa sinyalemen yang disabdakan Nabi, dhollu fa'adhollu. Di akhir zaman banyak orang sesat dan akhirnya menyesatkan. Agar supaya kita tersesat jalan dalam ideologi ilmu tauhid, silakan pelajari ilmu tauhid yang dirumuskan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam bidang Islam, yakni syariah agama, ibadah dan muamalah, jalur habli minallah wa habli minan nas, silakan pendekatannya mempelajari madzahibil arba'ah. Ilmu fikih yang sudah bisa dipertanggungjawabkan rumusannya dari Al-Quran dan Sunnah Rasul adalah apa yang sudah dirumuskan oleh imam-imam mujtahid besar yang terkenal dengan Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Walaupun kita paham di luar 4 mazhab ini ada banyak mazhab-mazhab imam-imam yang lain. Tapi seluruh dunia Islam rasa-rasanya memeluk dan melaksanakan rumusan syariah fikih yang dipelopori dirumuskan oleh 4 imam besar ini. Silakan pelajari ini biar tidak tersesat. Dalam hal ihsan, hadirin jamaah sekalian, tasawuf dalam ilmu moral, dalam ilmu akhlak, silakan pelajari akhlak yang dirumuskan oleh imam besar Junaid Al-Baghdadi dan Muhammad Ahmad Al-Ghazali. Ini semuanya sudah disepakati oleh mayoritas kaum muslimin yang akhirnya memunculkan apa yang dikenal dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya ini perlu sampaikan karena medsos sekarang itu bisa kita akses dari berbagai macam aliran, berbagai macam faham, berbagai macam komunitas. Silakan. Tetapi agar supaya tidak tersesat jalan dalam beriman, berislam, dan berihsan, maka ulama-ulama besar ini patut kita jadikan rujukan. Sebab terus terang saja kemampuan kita masing-masing itu terbatas. Tidak bisa kita ambil hukum sendiri dari Al-Quran, dari Al-Hadis. Membacanya saja belum tentu benar, kok langsung ujuk-ujuk mencari di Al-Quran. Ilmu Al-Quran itu begitu banyak cabang-cabangnya. Belum Al-Hadis As-Sunnah. Karena itu bagi orang pemula seperti kita, ya rujukannya biar tidak tersesat, silakan. Ini ada jalur. Kalau sudah dikuasai, mampu, silakan ijtihad sendiri. Mengambil hukum sendiri, kalau memang ada kemampuan. Ini diajarkan sekali lagi saya ulang-ulang. Ada gambaran dari Nabi akhir zaman, ada banyak orang yang penampilannya seperti ulama, tapi ru'asan juhalan bahasa Nabi, bodoh dalam ajaran agama. Dimintai fatwa oleh masyarakat, fa'aftau. Ya akhirnya menetapkan hukum. Tapi apa kenyataannya? Dhollu fa'adhollu. Mereka ini sesat, menyesatkan orang banyak. Nah ini yang dikhawatirkan oleh Nabi, dikhawatirkan oleh para ulama. Akhirnya para ulama membimbing umat yang heterogen ini untuk mempelajari ajaran agama Islam ini melalui jalur seperti inilah. Silakan dalam. Ini terbuka. Rujukan referensinya terbuka. Lewat manapun silakan. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah berfirman secara pokok, bisa kita rujuk di surat Al-Qasas ayat 77. Dalam kaitan arahan kepada umat Islam dalam meniti kehidupan ini, Allah ingatkan 4 hal ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya.
Wa aksin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ini terjemahnya. Carilah apa yang diberikan Allah kepadamu untuk desa akhirat. Artinya carilah bekal untuk hidup selamanya di akhirat nanti. Satu. Yang kedua, tapi jangan kau lupakan hidupmu di dunia ini akan nasibmu. Bahwa dunia ini perlu kita kelola, kita manfaatkan. Dan itu butuh bekal hidup di dunia ini. Artinya cari bekal untuk hidup di dunia. Yang ketiga, wa aksin, berbuat baiklah kepada semua pihak. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kita sudah diberi kebaikan penuh oleh Allah, nikmat. Maka balasan kita kepada Allah hanya dituntut bersikap baiklah. Nah, yang ada bahasanya dengan apa yang akan kita bicarakan di depan, ini larangan Allah. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan kalian berbuat kerusakan. Karena sesungguhnya Allah tidak senang kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi, jamaah sekalian, prinsip ajaran Islam bertumpu kepada 3 serangkai tadi itu melahirkan mencari bekal untuk akhirat dengan cara beribadah secara istiqomah. Nah, ibadah sudah kita bicarakan. Tetapi Islam juga mengingatkan jangan lupa untuk mencari bekal dunia ini. Yakni dengan bekerja. Cari kebutuhan sandang pangan papan. Cari kebutuhan untuk keluarga dan seterusnya. Nah, berarti akhirat dicari, dunia juga dicari. Nah, di samping itu, ketika kita berkomunitas di tengah keluarga, masyarakat, bangsa, diperintah berbuat kebaikan kepada apa dan siapapun. Dilarang berbuat kerusakan dimanapun. 4 prinsip ini sekali lagi satu kesatuan yang diarahkan Allah kepada umat Islam untuk menjadi khairu ummatin. Beribadah, bekerja, melakukan kebaikan, dilarang berbuat kerusakan. Ini prinsip yang diajarkan Islam kepada kita. Maka dari sinilah kita akan melangkah bahwa ternyata Islam itu santun dan sejuk penampilannya. Maka umat Islam harus menampilkan kehidupannya secara pribadi, secara keluarga, secara kelompok, secara masyarakat, sampai kepada bagaimana umat Islam berbangsa sejuk dan santun. Ini kalau benar-benar ditampilkan, maka opini, stigma negatif yang dicanangkan oleh orang yang tidak senang dengan Islam. Islam is radikal, Islam is teroris, Islam mengajarkan kekerasan, akan terbantah dengan penampilan umat Islam yang santun dan sejuk. Jamaah sekalian yang saya hormati, mari kita awali. Bahwa Allah berfirman di Al-Quran dengan ucapan basmalah ini penting. Kalimat pertama di ayat pertama surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah dan penyayang. Rahman dan Rahim. Akhirnya oleh Nabi Muhammad, kalimat basmalah ini, Bismillahirrahmanirrahim, diletakkan oleh Nabi di perbatasan-perbatasan surat 1 dengan surat berikutnya. Bahkan oleh ahli Quran, Bismillah diletakkan di awal dari pembuka surat yang ada sejumlah 114 surat itu. Hanya surat At-Taubah di juz 9 yang tidak ada kalimat basmalahnya di awal surat. Cukup dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetapi setelah diteliti ada ucapan basmalah ini di surat An-Naml. Ketika Allah menceritakan Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Bilqis yang diawali dengan kalimat ini. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka jumlah basmalah di dalam Al-Quran seperti jumlah suratnya ada 114 surat.
Nah ini dari sinilah pokoknya Islam itu menampilkan diri dengan santun, dengan penuh kasih sayang. Karena sifat Rahman itu adalah sifat Allah yang maha pemurah. Allah melimpahkan karunia-Nya kepada semua makhluk ciptaannya tanpa pandang bulu, tanpa pandang pilih kasih. Kalau sudah urusan duniawi, Allah itu menunjukkan berani berbuat, berani tanggung jawab. Wani gawe makhluk, ya wani ngingoni makhluke. Wani gawe menungso, ya wani nyukupi kebutuhan menungsane. Itu rahmannya Allah, lomanya Allah. Tidak peduli orangnya beriman atau kufur, soleh, durhaka, munafik, fasik, tidak peduli. Semua ditum. Ini rahmannya Allah. Sedangkan rahimnya Allah adalah sifat Allah yang maha penyayang. Karena Allah selalu melimpahkan cinta kasih sayangnya kepada semua makhluk ciptaannya. Ini ada yang menafsirkan antara Rahman dan Rahim Allah. Ada lagi yang membedakan antara Rahman dan Rahim. Rahman Allah itu pemurah dan kasih sayang Allah secara umum. Semua makhluk diberi ketika hidup di dunia. Tetapi rahimnya Allah, Ar-Rahim, sifat pemurah, bukan pemusa ya. Sifat pemurah dan kasih sayang Allah secara khusus. Yang hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang dicintainya saja. Sejak di dunia sampai di akhirat. Inilah yang kemudian disebut dengan hidayah, maghfirah, rahmat, dan seterusnya. Ada sebuah hadis Nabi yang pernah saya sampaikan. Innallaha yu'tid dunya liman ahabba wa man lam yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan dunia dengan segala isinya kepada orang yang dicintai dan yang tidak dicintai. Lah ini Rahman. Ar-Rahman. Walakinnallaha la yu'tid din illa liman ahabba. Akan tetapi Allah tidak berikan hidayah agama kecuali kepada orang yang dicintai. Nah ini Rahim namanya. Hanya yang dicintai oleh Allah diberi rahimnya, diberi khusus oleh Allah, yakni hidayah agama. Nah karenanya di surat Al-An'am ayat 54 Allah mengumumkan, memaklumatkan kepada diri Allah sendiri, zat Allah sendiri. Coba lihat di layar itu, tulisan itu. Kata Rabbukum ala nafsihir rahmah. Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan, telah menetapkan atas diri Allah sendiri sifat kasih sayang. Jadi Allah punya sifat Rahman dan Allah mewajibkan dirinya sendiri, zatnya sendiri untuk punya kasih sayang. Coba bayangkan. Mana mungkin kalau kemudian umat Islam ini diperintah oleh agama untuk teror, untuk radikal, untuk merusak, untuk mengancam, untuk membunuh, dan semacamnya. Jauh api dari panggang. Karenanya lah Allah kemudian mengutus kepada Nabi Muhammad dengan tujuan pokok rahmah lagi. Di surat Al-Anbiya ayat 107. Allah berfirman, tugas Nabi Muhammad sudah ditentukan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus kamu. Khitab kamu, kata ganti orang kedua itu Nabi Muhammad. Kami Allah tidak mengutus kamu Muhammad kecuali melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Tafsiran rahmat banyak, salah satu di antaranya menyebarkan ajaran Islam dengan santun, dengan kasih sayang kepada semua makhluk Allah di alam semesta ini. Ini tugas pokok Nabi. Nah sekali lagi, mana mungkin kok kemudian umat Islam diperintah oleh Nabi, diperintah oleh Allah, diperintah oleh Islam untuk berbuat kerusakan, untuk menebarkan kerusakan. Tidak mungkin. Karena tugas Nabi menyebarkan rahmat. Cinta, kasih, dan sayang kepada semua pihak. Alamin itu ya alamnya, ya manusianya, ya binatangnya, ya tumbuh-tumbuhannya, ya apa saja yang ada di alam semesta ini. Itu alamin. Nabi ditugaskan untuk menyebarkan rahmah ini.
Nah, tugas pokok ini kemudian dijabarkan oleh Nabi Ar-Rahmanir Rahim ini dengan sabda beliau. Bahwa innama yarhamullah min ibadihir ruhama. Sesungguhnya Allah hanya sayang kepada hamba-hambanya yang punya sifat kasih sayang. Nah, coba berurutan. Allah punya sifat Rahman Rahim. Allah menetapkan, wajibkan kepada zatnya sendiri, dirinya sendiri untuk punya sifat dan memberikan rahmat kasih sayang. Nabi ditunjuk oleh Allah, kau sebarkan Muhammad rahmat kepada seluruh penghuni alam. Maka Nabi menegaskan bahwa siapapun umat beliau yang punya rahmah, punya jiwa kasih sayang, akan disayangi oleh Allah. Lebih daripada itu Nabi juga menyabarkan lagi. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang penyayang, yang lemah lembut, yang penuh cinta dan kasih sayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Perintah beliau akhirnya irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi penghuni bumi, akan sayang padamu penghuni langit. Sayangi manusianya, sayangi binatangnya, sayangi tumbuh-tumbuhannya, sayangi tanah, air, udaranya, sayangi apa saja yang ada di sekitar kita. Maka akan sayang padamu yang ada di langit. Tidak hanya Allah, malaikat, alam makhluk Allah yang ada di alam sana hadirin akan menyayangi kita kalau kita menyayangi makhluk Allah yang ada di persada bumi. Betapa hadirin kalau ini benar-benar dihayati, dilaksanakan, dihiaskan dalam kehidupan umat Islam, benar-benar Islam itu santun, sejuk, dan ramah. Tapi mengapa kok kemudian ada opini negatif bahwa Islam itu kasar? Wallahu alam bisawab. Mungkin ada error manusia muslimnya di sana. Padahal ajarannya seperti ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari jamaah fikrah yang saya hormati. Jangankan kepada manusia ya. Sampai Nabi memberikan insentif seperti ini. Man rohima walau dzabihata usfurin rahimahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyayangi makhluk Tuhan meskipun hanya kepada seekor burung pipit. Nek arene Pak Najib waktu di Kali Tengah Tanggulangin dulu emprit. Emprit manuk sing paling cilik itu usfur. Kok disayangi? Apakah disayangi, diberi makan, minum, diberi ini. Atau ketika ingin menyembelih burung yang paling kecil dengan kasih sayang, maka Allah akan menyayangi orang ini sejak dunia sampai akhirat nanti. Allah akan menyayangi pada hari akhirat nanti. Dampaknya begitu besar di akhirat ketika kita menyayangi makhluk Allah yang hanya burung emprit. Burung ini. Nah, karenanya Bapak Ibu jamaah fikrah masih ingat cerita Nabi yang disampaikan para mubalek. Dahulu kala kata Nabi di zaman Bani Israel ada seorang penjahat, saya katakan Bromo Corah. Dosanya sudah numpuk banyak sekali. Karena ibarat orang Jawa mengatakan mau 5 pekerjaannya ini, sekarang tambah mau 6. Minum, main, madat, medok, maling, mateni wong. Sudah, nggak ketulungan dosanya. Satu ketika pulang dari pekerjaan, lintas di padang pasir, kehabisan bekal makan minum. Akhirnya kelaparan, kehausan, terhuyung-huyung di padang pasir. Akhirnya lumpuh, prek, pingsan. Begitu sadar, dia merangkak. Tahu-tahu menjumpai sebuah sumur yang airnya dalam. Demi mempertahankan hidup, karena kehausan, turun. Belum ada tampar. Dengan susah payah. Minum sepuas-puasnya di dalam kedalaman sumur. Lalu naik lagi. Setelah ada di atas sumur, dari kejauhan dilihat ada seekor anjing yang sedang mengalami kelaparan dan kehausan seperti dirinya tadi. Hadirin, jamaah sekalian, Bromo Corah ini termasuk pembunuh berdarah dingin. Nek mateni wong guyu ngakak-ngakak, sadis. Tapi ketika itu muncul rasa rahmah di dalam hatinya. Iba, kasih sayang.
saya tadi merasakan betapa berat sakit, kehausan dan kelaparan. Ini ada anjing yang mengalami sama dengan saya. Karena ibar rahmat sekecil itu, dia turun lagi ke sumur, sepatunya dicopot, dipakai timbo, diisi air, digigit, naik dengan susah payah ke atas. Kata Nabi, Brahmacora ini dengan kasih sayang memberi minum agar anjing yang kehausan. Sisanya disiramkan ke tubuhnya. Anjing segar, lari terbirit-birit. Kata Nabi, Allah memanggil para malaikat. Wahai malaikatku, saksikan. Hambaku yang Brahmacora dosanya banyak itu, catat. Hari ini aku ampuni semuanya dosanya. Karena menyayangi makhlukku seekor anjing yang sedang kehausan. Catat ya, nanti di akhirat masukkan surga. Coba, ini cerita dari Nabi ini. Bahwa Brahmacora yang dosanya seperti itu, hanya gara-gara sifat rahmah kasih sayangnya kepada seekor anjing yang kelaparan, kehausan itu, sudah pengaruhnya diampuni dosa, catat calon penghuni surga. Padahal kita tahu, menurut ilmu fikih, anjing itu najis mughalladhah. Najis ada 3 macam, mukhaffafah ringan, mutawassithah tengah-tengah, mughalladhah berat. Ya, yang bisa ditonjolkan najis mukhaffafah yang ringan itu air kencingnya bayi yang belum makan apa-apa, hanya ASI saja ibunya. Nah, cukup disiram. Najis yang tengah ini yang banyak. Berbagai macam najis itu dan mutawassithah harus dicuci, harus dibilas. Nah, najis mughalladhah yang biasanya dicontohkan dalam ilmu fikih anjing ini. Kata Nabi, kalau ada tempat yang semula suci, kena jilatan anjing, maka harus dicuci 7 kali bilasan, 1 diantaranya harus dicampur dengan tanah, dengan debu. Betapa beratnya 7 kali. Karena itu disebut najis mughalladhah. Karena itu dari syirian ya, bagi umat Islam untuk dekat-dekat dengan anjing. Itu. Sampai ada satu lagi hadis. Rumah orang Islam tidak akan pernah dimasuki oleh malaikat selama di dalamnya ada anjing dan patung. Diingat-ingat ini, peringatan dari Nabi. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi, bahwa kami bangsa malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada patung di dalamnya. Loh, ada apa malaikat masuk? Untuk memberi doa, untuk mendoakan penghuni, untuk menebarkan rahmah, untuk menyampaikan maghfirah dari Allah, dan seterusnya. Loh, ini posisi anjing menurut umat Islam dalam ajaran fikih Islam. Namun demikian kalau disayangi dampaknya seperti cerita Nabi itu. Lalu yang kedua, Nabi juga cerita, ada seorang ibu yang semula baik, ibadah, akhlaknya baik. Satu pagi hari dia goreng ikan sepil. Saya katakan gitu, gorengan iwak sepil diletakkan di meja dapur, baru ditinggal ke dalam. Kucing tetangga, bau gorengan ini begitu menyengat, menjanjikan. Dia cari, sumbernya ada di atas meja. Akhirnya naik. Begitu mau menyantap, ibu datang. Karena tahu dikejar, digondol ini tadi oleh kucing. Akhirnya tertangkap. Kucingnya dimasukkan kamar, tidak disiksa, hanya dikunci, berhari-hari tidak diberi makan minum, sehingga mati kelaparan. Apa kata Nabi? Ibu yang semula baik, ibadah dan amal solehnya itu, kelak di akhirat akan merasakan siksa neraka, gara-gara menyia-nyiakan seekor kucing. Padahal kita tahu, binatang kucing itu binatang peliharaan umat masyarakat. 2 cerita manusia dengan binatang yang bersimpangan. Maka ketika Nabi cerita seperti ini, ada sahabat yang nyeluduk tiba-tiba tanya, Nabi, apa sebegitu besar pengaruhnya binatang terhadap manusia? Entah itu hanya sekedar binatang. Maka apa jawab beliau? Ini, beliau jawab kalimatnya singkat. Kul kabidin rodbatin ajrun. Setiap hati yang basah, artinya makhluk yang bernyawa, pasti ada pahalanya. Jadi kabidin rotbatin itu hati jantung yang basah, berarti masih berdetak.
aliran darah masih mengalir, bahwa itu makhluk yang bernyawa. Apa dan siapapun makhluk yang bernyawa kalau kau sayangi, di situ ada pahala. Mafhum mukhalafahnya, pengertian sebaliknya, makhluk yang bernyawa kalau kau sakiti, di sana ada dosa. Coba bayangkan. Binatang kalau kau sayangi, pahala. Binatang kalau kau siksa, dosa. Apalagi tak manusia. Apalagi Pak Oni dan Pak Najib, nek anake mara tuwa sing disayangi, wah, pahalanya akan semakin banyak. Saya sampaikan Bapak Ibu di beberapa pengajian rutin hadis Nabi, kalau ada seorang suami memberikan minum seteguk air saja kepada istrinya, pahalanya begitu besar. Nih, yang pean nggak haus yang? Iya Mas, panas-panas saya haus. Ini yang ono banyu subur sak sendok, bluk, pahalanya besar. Sekedar menyayangi istri anak mertua, hanya minum seteguk air. Itu sudah pahalanya besar. Itu pecahan sekian % dari mawaddatan warahmah. Lah kok kemudian ada berita KDRT itu, Masya Allah, kekerasan dalam rumah tangga, caci maki, sumpah serapah, moroan tangan, pelok, cerot. Bahkan ada yang menyiksa, membunuh istri, memutilasi mayat istrinya sendiri. Ya naudzubillah min dzalik. Ini jauh dari ajaran agama Islam. Nah, karenanya lah Nabi kemudian mengingatkan kepada binatang ada pahala. Allah mewajibkan kepada kalian berbuat baik. Ini hadisnya, innallaha kataba alaikumul ihsan ala kulli syai'. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabaqtum fa ahsinul dzibha falyukhid ahadukum syafratahu wal yurikh dhabiqatahu. Ini penutup untuk season pertama ini. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian bersikap baik terhadap segala sesuatu. Siapapun dan apapun yang ada di lingkungan kalian, bersikap baiklah. Allah mewajibkan itu, kata Nabi. Termasuk bila kalian membunuh musuh dalam kancah situasi perang, maka bunuhlah musuh itu dengan cara yang baik. Proses kematiannya harus dipercepat. Tembak ya tembak mati. Kalau dipancung ya pancung segala mati. Karena hukum perang, kalau tidak mau membunuh ya dibunuh. Itu hukum perang itu yang disabdakan Nabi. Nah, kalau kalian menyembelih binatang, sembelihlah dengan cara yang baik. Tajamkan pisaunya, berilah kesenangan dulu hewan sembelihannya, baru kemudian percepat proses kematian. Coba bayangkan. Sampai sejauh ini pelajaran rahmah yang diajarkan Allah dan Rasulnya kepada umat Islam seperti kita ini. Maka kalau ini benar-benar dilaksanakan, sekali lagi tampillah Islam itu yang santun dan yang menyejukkan. Jamaah sekalian, karena waktu sudah habis, bahkan lebih beberapa menit, akhirnya pembicaraan tentang Islam yang santun ini saya istirahatkan sampai di sini. Insya Allah akan kita sambung pada episode berikutnya Kamis yang akan datang. Ini saja awal yang bisa disampaikan tentang bagaimana ajaran Islam ini kepada umat, kepada kita, yang mengantarkan kita menjadi khairul ummah. Salah satu diantaranya adalah akhlak yang sopan santun, yang lemah lembut, dari sumber rahmat Allah ini. Mari kita tampilkan. Mudah-mudahan ini dihayati oleh para pemirsa, oleh peminat, oleh umat Islam dimanapun berada. Sehingga sekali lagi stigma, opini orang yang di luar Islam mengatakan Islam itu keras, Islam itu mengajarkan teror radikal, bisa kita bantah dengan penampilan kita yang sejuk, yang sopan. Mudah-mudahan kita selalu diberi rahmat Allah, sehingga dalam lindungan rahmat Allah, hidup kita selamat dunia sampai di akhirat nanti. Amin. Ala hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, sekedar berita ya. Saya catat kemarin itu lingkungan penyebaran perkembangan terakhir COVID-19 awal November ini ya. Yai, Ya. Dibesarkan dulu Yai, diklik yang. Oh, ya betul. Display ini ya. Ya. Sudah Pak nih? Sudah. Ya, ini perkembangan awal November ya. Secara nasional yang kena positif warga negara kita kemarin itu ada 2.696. Sembuh 4.000 lebih, yang mati 74. Nasional ini. Yang Jawa Timur regional positif kemarin saja 253. Ini tambahan loh ya, yang plus itu. Yang di sebelah kanan itu jumlah total. Seluruh Jawa Timur positif kemarin itu 253. Yang sembuh 323, lebih banyak. Yang mati seluruh Jawa Timur ada 8. Kemudian secara lokal, kabupaten kita Sidoarjo, yang positif kemarin 12. Tadi malam saya dapat info dari Satgas, turun, yang kena hanya 9. Sembuh 15, yang mati 3 hari ini 0, tapi kemarin ada lagi berita mati 1. Apa data ini? Berarti corona masih ada. Yang harus kita perhatikan, tapi warnanya lingkungan kita sudah mulai oranye, masih belum kuning. Oleh karena itulah ikhtiar lahir, ini perkembangan terakhir tanggal 15, coba saya bayangkan, ini catatannya ya, itu tadi itu yang saya tampilkan awal November, sekarang kemarin pertengahan November, datanya itu, khusus untuk Sidoarjo itu. Yang positif 9, yang sembuh 14, yang mati semula tidak ada, kemarin ada lagi 1. Karenanya mari tetap kita taati ikhtiar lahir agar tidak terkena. Yang sudah dilaksanakan selama ini tetap istiqomah, tetap kita perhatikan. Untuk mengatur pola hidup sehat dan bersih, makan minum yang bergizi, olahraga yang teratur sesuai dengan usia, istirahat yang cukup, kemudian tetap 3M yang sekarang digalakkan, memakai masker kalau di luar rumah, mencuci tangan keluar masuk rumah, dan menjaga jarak. Kemudian berdiam di rumah kalau tidak ada masalah penting, stay at home, dan mengusahakan kehidupan yang tenang dan damai. Ini ikhtiar lahir. Nah, Islam juga mengajarkan kepada ikhtiar batin untuk tetap memohon kepada Allah agar terhindar dari bala, wabak, dan musibah. Karena itu, hari ini masih tetap saya ajak jamaah sekalian untuk berdoa. Mudah-mudahan yang sakit, baik sakit kena COVID-19 maupun sakit yang lain, kita doakan lewat KU ini, lewat kajian online, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah. Keluarga yang ditinggal wafat karena penyakit, mudah-mudahan sabar dan tabah. Dan yang wafat mudah-mudahan diterima oleh Allah sebagai hambanya yang soleh maupun solihah. Kita yang sehat mudah-mudahan tetap diberi oleh Allah kesehatan prima untuk bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ala hadhihi wa ala niyati kulli sholihin niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, wa hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Na'udzu bi kalimatillahi tammati
min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam virus corona birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa takhawuli afiyatika wa fujaati ni'matika wa jami'i sakhatika. Allahumma dfa'annal ghala'a wal bala' wal waba'a wal qahta wat ta'un virus corona wasyada'ida wal fitan wal bihana wal fasya'a wal mungkara ma dhahara minna wa ma batan fi baladina hadza khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Takhassanna bidil izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut isrif 'anna hadzal balaa'a wal waba' wal qahta wat ta'un wa bil ijabati jadir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabban nas mudhibal bas anta syafi la shifaa illa shifauka isfi amradana shifaan la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa sallim ajsadana bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa 'alas sirati nuran wa fil jannati rafiqan wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalilan wa imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kita tutup kajian online pagi ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran kepada Yai Salim Imron yang sudah memberikan kajiannya di pagi hari ini. Dan alhamdulillah sangat berguna bagi kita. Dan mohon bagi Bapak Ibu yang masih bergabung di Zoom, tidak keluar dahulu, karena kita akan ada silaturahim, kita akan bisa saling kenal mengenal satu sama lain. Tapi sebelumnya saya akhiri dulu untuk yang bergabung di Facebook dan di YouTube, kita akhiri dulu. Dan kalau ingin menyapa Yai Salim Imron, monggo bisa bergabung di aplikasi Zoom. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.